Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Guru Penggerak Angkatan 7. Saya Ahmad Ali Al-Ahad, kemudian nanti diikuti dengan Miss Lydia Maulidia Rizmi Tarigan dan Miss Burahaira akan menjelaskan tentang budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Nah, ini yang pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak ini? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Baik. Nah, di sini kita akan nanti kami akan menjelaskan tentang disiplin positif. Kemudian yang tadi pendapat Bapak Ibu, apakah itu sudah benar diterapkan atau tidak, akan kita bahas di sini. Kemudian nanti akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia, kenapa nanti manusia tersebut melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol, apa yang harus kita posisikan seorang guru posisinya di mana untuk mendisiplinkan anak. Kemudian terakhir nanti segitiga restitusi. Ya, poin 1 dan poin 2 nanti akan saya jelaskan. Kemudian poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan sama Miss Lydia. Kemudian terakhir akan dijelaskan oleh Miss poin 2, poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan oleh Miss Bura. Poin 4 dan poin 5 dan poin 6 akan dijelaskan sama Miss Maulidia Rizmi. Lanjut. Nah, ini yang kita pendapat tadi ya. Pertama, ini tentang stimulus sama respon ya. Biasanya kita kenal stimulus itu kita berikan ini, maka responnya akan terjadi seperti ini. Ya, jadi ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, biasanya kita juga gitu. Sebagai guru kita menganggap ini hal yang positif, anak itu harus mengikuti apa yang kita instruksikan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini biasanya stimulus sama respon. Kita menganggap kita yang bisa mengontrol siswa. Kita menganggap kita harus bisa mengontrol siswa. Kita harus bisa mendisiplinkan mereka. Nah, sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dan kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anda melakukan kesalahan pasti ada tujuan kenapa dia melakukan kesalahan. Yang kedua, ini tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi anak-anak pun tidak seperti itu. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol diri dia. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa. Tapi siswa bisa mengontrol diri dia sendiri. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model pikir menang dan menang. Nah, ini yang kita terapkan tentang budaya positif. Kita berhasil mendidik anak itu dengan dia itu dengan cara sadarnya dia berubah diri sendiri. Nah, gimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Nah, ini disiplin politik lewat nih. Ya, lewat. Nah, apa makna disiplin? Ya, sebenarnya disiplin itu bukanlah aturan. Disiplin itu sebenarnya maknanya adalah belajar. Ya, itu disiplin. Jadi anak itu ada aturan itu mereka belajar. Sebenarnya bukan untuk mereka itu melanggar atau membuat kesalahan dalam disiplin itu. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah sebenarnya belajar. Nah, jadi disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, belajar untuk menjadi patuh, belajar untuk dihargai, belajar untuk menghargai dan belajar untuk sadar. Itu sebenarnya disiplin. Lanjut. Nah, nilai-nilai universal. Nah, ini nilai-nilai universal ini kan banyak tindakannya. Kita contoh kayak di Islam gitu kan. Di agama Islam ya kebajikan universal itu contoh misalkan patuh dengan orang tua. Ini sudah semua orang kita sepakat tentang itu. Kemudian menghargai guru, menghargai teman, berbaik sama orang lain, semuanya sepakat tentang itu. Nah, semua perilaku kebajikan itu sebenarnya sudah tertuang di profil pelajar Pancasila. Ya, jadi setiap nilai-nilai kebajikan yang ada di profil Pancasila yang ada 6 itu masuk beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, mandiri, kemudian kritis, kebijakan global, gotong royong dan kreatif itu sudah terangkum semuanya nilai kebajikan yang sudah kita sepakati secara bersama. Siapapun tidak akan bisa membantah, tidak ada membantah 6 kebajikan itu supaya setuju itu adalah nilai kebajikan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi profil Pancasila sudah terangkum di profil pelajar Pancasila.
Nah, ini tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Lanjut, Mas. Nah, dari motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi itu terjadi ada 3 ya. Eksternal, ada 2, eksternal dan internal. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Nah, ini yang selalu terjadi dalam diri kita. Tidak bisa kita sendiri yang terima motivasi, mungkin dari orang lain bisa motivasi kita. Atau kita sendiri yang sadar dengan kesadaran kita sendiri. Jadi ada 2, eksternal dan internal. Nah, ini belajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang dimaksud dari teori kontrol tadi. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau kita membuat disiplin dengan memberikan penghargaan, ya, kalau melakukan kesalahan, melakukan kebaikan, dia akan dikasih penghargaan. Memang bisa berubah anak itu, tapi pengaruh berubahnya jangka pendek. Ya, tidak jangka dan bisa juga jangka panjang, tapi tidak lebih dominan ke jangka pendek. Karena apa? Karena dia hanya melakukan satu hal itu kalau dihargai, kalau ada penghargaan, kalau ada hadiah sama dia. Kalau enggak, dia tidak melakukan itu. Nah, dihukum oleh penghargaan jadi sama ya. Lanjut, Miss. Tindakan guru, ya. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk melepaskan ya, maksudnya melepaskan ya sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi PJOK. Ya, pojoknya. Emang ini pelajaran apa? Kan pelajaran ini PJOK. Lanjut. Nah, ini dah. Ya, jawabannya hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Iya, ada jawabannya. Jadi hukuman itu suatu yang menyakiti harus terjadi, membuat anak sakit fisik, anak membenci kedisiplinan, paksaan sifatnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu ciri-ciri hukuman. Konsekuensi, suatu hal yang terjadi kalau ini dilakukan maka akan terjadi seperti ini. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi sama-sama bernilai negatif ya sebenarnya. Nah, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini restitusi itu sebenarnya ini adalah pendekatan ya untuk menyelesaikan masalah anak. Ya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dituntut mereka itu mengontrol diri mereka sendiri untuk berbuat baik. Itu juga restitusi sebenarnya. Jadi bagaimana sistemnya, bagaimana cara anak-anak kita buat anak itu bisa mengontrol diri dia untuk tidak melakukan kesalahan, nanti akan dijelaskan. Jadi restitusi itu membuat si pelaku kesalahan itu sadar dengan diri sendiri, kemudian dia bisa mengontrol diri mereka sendiri untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ya, itu restitusi. Nah, ya. Jadi ada 3 ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi kalau dia hukuman itu tadi menyakitkan, konsekuensi suatu harus terjadi, jika melakukan A maka akan terjadi B. Restitusi itu pilihan. Ya, anak itu dia memilih. Oke. Kemudian hukuman merasa tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, walaupun dia hanya ketidaknyamannya itu hanya sementara hukuman ini jangka panjang.
Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia menguatkan, tidak merasa nyaman. Jadi dia menguatkan anak supaya berbuat baik untuk jangka waktu yang panjang. Nah ini sifat-sifatnya perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan. Ya, jadi restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Sehingga memperbaiki hubungan, dikasih tahu larangan sama anaknya, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, karena kan kita melakukan kesalahan itu ada dasarnya. Nanti akan dicari kesalahannya apa dia dasarnya melakukan kesalahan itu. Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah anak. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi yang harus dibina itu adalah karakter dia, bukan tindakan yang mereka lakukan. Restitusi fokus pada solusi, ya bukan malah menambah masalah dengan mempermalukan si anak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti setelah dia nanti sadar dengan kesalahannya, dia akan kembali ke kelompok, akan mempengaruhi kelompok yang ada di kelasnya itu. Jadi itu fungsi restitusi. Yang ini akan kita pelajari nanti. Restitusi inilah pendekatan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah anak. Jadi tidak hukuman ataupun konsekuensi. Nanti akan dijelaskan sama pemateri yang lain untuk bagaimana penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah anak. Nah ini keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Miss Bura. Kepada Miss Bura kami persilakan. Oke Bapak Ibu, untuk materi berikutnya saya akan jelaskan ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, apa pentingnya keyakinan kelas ini untuk membangun budaya positif? Boleh next? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau di sekolah kita kan Bapak Ibu, setiap kelas itu pasti ada tatip ya. Tatip itu kan isinya peraturan. Nah, kenapa tatip itu perlu diganti? Bukan diganti ya, maksudnya ada hal yang lebih baik dari tatip. Karena tatip itu sebenarnya contoh dari peraturan ya Bapak Ibu. Nah, di sini berdasarkan teori ini kita sebaiknya tidak menggunakan peraturan sebagai acuan untuk membentuk budaya positif, tapi seharusnya kita menggunakan keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ini ada alasannya. Yang pertama, untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, motivasi anak itu ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Motivasi intrinsik itu bukan ditumbuhkan dari dalam diri anak, tapi dari orang lain, lewat peraturan, lewat hukuman, hadiah, itu. Nah, biasanya motivasi yang bersifat ekstrinsik ini tidak akan berlangsung lama. Jadi, makanya kalau ada kejadian, ini anak udah pernah dihukum, kenapa ya buat salah lagi, kenapa buat salah lagi. Ini anak udah pernah dikasih reward, kenapa sekarang makin menurun ya prestasinya. Karena itu tadi, reward dan juga hukuman itu menstimulus anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Nah, keyakinan kelas ini akan membantu siswa untuk menumbuhkan keyakinan atau motivasi intrinsiknya dalam menjalankan sesuatu. Boleh next? Nah, ini dia budaya positif. Jadi budaya positif ini kalau dibuat dalam lingkaran, budaya positif ini ada di lingkaran terluar. Inilah output yang mau kita capai. Tapi untuk mencapai ke output itu ada beberapa tahapan yang harus lewati. Yang pertama itu dimulai dari peraturan kelas. Nah, namun peraturan kelas ini kita bungkus sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang lebih friendly dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan diharapkan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian bisa dari lingkungan yang positif ini bila menyebar secara rata akan menciptakan budaya yang positif di sekolah. Jadi itu pentingnya keyakinan kelas. Next. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas selama ini ada beberapa panduan yang harus kita gunakan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, contoh peraturan itu seperti ini Bapak Ibu. Jika terlambat 5 menit, maka siswa tidak boleh terlambat lebih dari 5 menit, atau siswa tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Itu sangat rinci. Kalau untuk keyakinan kelas, kita tidak menggunakan kalimat yang terkesan memaksa seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum yang diyakini secara bersama. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kalimatnya juga harus positif Bapak Ibu, tidak boleh. Siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, kata-kata seperti itu tidak bisa kita adaptasi menjadi keyakinan kelas karena maknanya negatif. Jadi setiap keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif. Berikutnya, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi poin-poinnya kalau tatip kita kan ada sampai kadang buat sampai 100 poin, 50 poin gitu. Ini untuk keyakinan kelas makanya bersifat universal,
walaupun dia sifatnya universal, tapi sebenarnya mencakup beberapa keyakinan atau nilai positif. Nah, kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi harus disesuaikan dengan keadaan kelas atau keadaan sekolah. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, maka keyakinan kelas ini ada baiknya dibuat dengan cara bermusyawarah. Jadi bukan guru sendiri yang menentukan, itu yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, namun keyakinan kelas itu disetujui oleh beberapa pihak. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Namanya peraturan, keyakinan itu bisa berubah seiring waktu, bisa berubah seiring keadaan. Jadi ada baiknya keyakinan itu memang dievaluasi secara berkala. Next ya. Nah ini dia peraturan. Tadi peraturan kelas tadi sebaiknya kita bukan glorifikasi ya, kita bungkus dalam bentuk keyakinan kelas agar terkesan lebih friendly. Ini ada beberapa bentuk peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini sifatnya peraturan. Nah ini bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas yang lebih friendly. Boleh next saja sah? Nah ini peraturan-peraturan ini sebenarnya mencakup nilai-nilai positif ya, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, inilah kesehatan dan keselamatan. Nah, cuman ini kan bentuknya masih sangat kaku bahasanya. Contoh bisa di next kan sah? Ini contoh keyakinan kelas yang saya tidak bilang baik, tapi ini sudah pernah direvisi, sudah pernah dievaluasi juga oleh fasil saya. Yang pertama, tadi bentuknya kan harus abstrak, tidak terlalu mengikat, bisa ya? Tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Jangan buat kata-kata yang seperti itu, tapi kita bisa bikin dengan kata-kata yang lebih singkat, yang lebih universal. Yang pertama, disiplin waktu. Nah, soal waktunya berapa menit itu bisa disepakati bersama, namun tidak perlu dituliskan. Karena itu tadi, makin banyak, makin rinci, anak-anak makin gampang untuk lupa. Jadi, itu tadi sifatnya universal dan abstrak, namun bisa mencakup beberapa poin sekaligus. Yang kedua, mengutamakan kejujuran. Nah, sebenarnya mengutamakan kejujuran ini kan kalau dipecah-pecah itu poin-poinnya banyak. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, tidak boleh berkata bohong, dan segala macam. Nah, tapi kita tidak perlu membuat serinci itu untuk peraturan. Cukup dibuat mengutamakan kejujuran. Itu nilainya universal, nilainya cukup abstrak, namun mencakup beberapa poin sekaligus. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan kelas. Nah, ini untuk satu kalimat, tapi sebenarnya sudah mencakup banyak ya Bapak Ibu. Menjaga kebersihan diri dan kelas, berarti itu mencakup kebersihan pakaiannya, dirinya, kelasnya, dan lain-lain. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap barang pribadi, dan yang kelima, saling menghargai. Nah, ini keyakinan kelas harusnya seperti yang saya bilang tadi, disepakati oleh seluruh warga kelas atau seluruh warga yang berlaku. Apakah keyakinan setiap kelas bisa berbeda? Bisa Bapak Ibu. Itu tergantung sama keadaan kelasnya dan kesepakatan antara guru dan siswa. Dan sejujurnya setiap guru bidang studi juga bisa buat keyakinan kelasnya sendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Silakan Sah, lanjut. Nah, yang topik berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar soal kebutuhan dasar manusia? Karena sebenarnya anak-anak itu terlahir baik. Tapi jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka dia akan cenderung melakukan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan. Apalagi kita ngajar di SMP yang tingkat anaknya masih rebel, suka berontak. Nah, jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka anak-anak itu akan rentan melakukan pelanggaran. Yang pertama, yang paling utama itu biasanya kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya kebutuhannya bersifat fisik, itu seperti kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang diterima itu bagaimana seorang anak itu hubungannya dengan dunia sosial, bagaimana hubungannya dengan temannya, keluarganya, sahabatnya, teman dekatnya. Nah, bila memang kebutuhan ini tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan yang mungkin di keluarga tidak terpenuhi dengan baik, rasa kasih sayang dari keluarga tidak baik, nah dia akan berusaha mencari itu dari luar dan mungkin dengan cara yang salah. Itu yang biasanya bisa membuat siswa keliru atau melakukan satu kesalahan. Yang ketiga itu kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya anak-anak itu seharusnya diberikan kesempatan untuk bersikap mandiri, untuk menentukan apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia inginkan. Jika ini tidak terpenuhi, itu tadi anak-anak akan mencari
apa ya, istilahnya mencari alternatif lain supaya kebutuhannya ini terpenuhi. Yang berikutnya itu kebebasan, bagaimana anak-anak itu dibebaskan untuk bereksplorasi, untuk apa ya, mengeksplor diri. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini meliputi kebutuhan akan hiburan, bagaimana anak itu tertawa, bagaimana anak itu merasa senang. Jadi bila salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu yang akan membuat anak-anak itu cenderung melakukan itu tadi, mencari pemenuhan kebutuhan tersebut, dan kadang caranya keliru. Jadi sebenarnya setiap perbuatan anak yang keliru itu pasti ada motivasinya atau ada latar belakangnya. Dan menurut penelitian inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, dan jika ini salah satu tidak terpenuhi, pasti anak-anak atau kita sendiri pun orang dewasa akan berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang baik atau tidak. Oke, berikutnya nah untuk eksplorasi konsep berikutnya tentang posisi kontrol dan restitusi akan dijelaskan oleh Miss Maulida Rizmi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pada eksplorasi konsep di 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu mungkin di eksplorasi konsep ini mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berpikir kembali tentang di posisi kontrol mana sih sebenarnya kita selama ini sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu yang pertama ada penghukum, posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Baiklah, dari kolom ini, dari tabel ini mungkin kita lihat ada motivasi. Nah, motivasi ini maksudnya yang muncul dari siswa. Yang pertama itu ada motivasi yang identitas gagal atau kontrol dari luar. Nah, itu adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, dari sini kita lihat bagaimana sih maksudnya penghukum dan pembuat rasa bersalah ini berperan dalam menyelesaikan masalah pada saat siswa melakukan kesalahan. Yaitu guru berbuat apa? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan di pembuat rasa bersalah itu guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu sangat kecewa, begini-begini. Nah, bagaimana yang kita katakan ini tadi? Kalau misalnya kita bilang kalau kita menghardik itu, kalau kamu tidak begini, awas ya, rasakan bla bla bla, dan pokoknya membuat siswa itu tertekan gitu, karena kata perkataan kita. Sama dengan pembuat rasa bersalah juga seperti itu. Kamu harusnya seperti ini. Kamu sudah tahu ibu salah sekali bla 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 segala macam. Nah, hasilnya bagaimana siswa pada saat kita mengatakan itu? Jadi siswa memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Selanjutnya kalau bersalah, mereka menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan intinya bukan menyadari diri kalau mereka itu salah gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ini. Jadi dia seakan-akan melihat guru itu, ini adalah guru yang suka menjelek-jelekan saya, gitu. Bukan dapat motivasi dari situ, dari perkataan yang dibuat guru itu. Kemudian apa yang akan dilakukan siswa? Jadi mereka akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Terus mereka, ya udah, kalau misalnya dia pun merasa bersalah, dia akan minta maaf. Tapi bagaimana? Apakah dia berdampak bagaimana? Apakah dia mengulangi kesalahannya? Dia tetap mengulangi kesalahannya. Kemudian dia juga akan merasa rendah diri, bukan dapat motivasi yang lebih baik lagi gitu. Itu kalau misalnya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi identitasnya gagal, Bapak Ibu. Jadi kontrol dari luar itu. Nah, sedangkan yang sebagai identitas berhasil atau sukses, nah ini juga kontrol dari luar. Jadi dia sebagai, kita ini guru sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini juga dijelaskan kalau pada saat kita membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya gini perkataannya, ayolah lakukan itu demi ibu, kan ibu udah baik sama kamu, ngasih nilai tinggi, masa kamu kayak gitu kan, misalnya kita melakukan hal itu gitu. Terus apa peraturan kita nanyakan? Nah, peraturan kita kan nggak ada nih, ini kamu harus ikuti gitu. Nah, jadi apa hasilnya? Ya jadi murid itu ketergantungan akan hadiah, reward, dan segala macam. Kemudian juga dia akan menyesuaikan diri, memang dia sadar gitu, menyadarinya karena peraturan, tapi tetap kembali lagi ke hasilnya tidak terlalu kuat, jadi tetap lemah dan tidak mandiri, jadi masih bergantung kepada reward atau perkataan-perkataan kita, karena dia kasihan gitu kan, udah bantu begini begitu, jadi tetap aja tidak ada motivasi dari diri. Nah terakhir itu yang pemantau sama ya, terakhir itu ada identitas yang berhasil atau sukses. Nah, inilah dia
yang membuat siswa itu dapat motivasi dari dalam diri, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, apakah kita semuanya sudah berada di posisi ini? Nggak tahu ya, tapi kita jelaskan dulu. Nah, di posisi manajer ini, di sini kita itu mengajukan pernyataan-pernyataan. Maksudnya pernyataan bagaimana? Kamu bisa pilih nih. Kalau kamu misalnya melakukan ini, begini konsekuensinya. Kalau melakukan ini, begini. Jadi di situ kita bisa mengatakan apa yang kita yakini pada saat kita melakukan ini. Kamu bisa misalnya nih, kalau kamu ketahuan merokok, kamu bisa apa? Jangan kamu bilang merokok itu tidak bagus, nah biarkan dia berpikir sendiri gitu. Kemudian di sini juga hasilnya apa? Dia jadi menguatkan pribadi gitu, dia sadar gitu, berpikir ulang. Memang ini butuh waktu yang sangat banyak dan tenaga yang sangat banyak untuk melakukan posisi manajer ini. Karena hasilnya juga akan ada mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kalau misalnya dia ini berhasil, memang nggak mungkin sekali dua kali. Kalau ini berhasil, tapi insya Allah ini dia dapat motivasi dari diri dia sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak mengulangi kesalahan lagi gitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut share di next slide. Nah, jadi ini pernyataan-pernyataan yang selama ini mungkin Bapak Ibu atau saya juga yang sering melakukan apabila ada permasalahan pada siswa, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah membuat orang yang merasa bersalah. Jadi ya memang kita mengatakan itu kepada siswa kan. Tadi sering sekali kalau misalnya ada masalah ini kecewa sama kamu. Nah, ini membuat apa? Membuat siswa merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, ayo lakukan lebih. Nah, ini memang posisinya sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau nilai bagus hari ini? Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang disebut dengan posisi manajer. Jadi menanyakan kembali kepada siswanya. Kemudian selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir, bla 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 bla. Itu adalah posisi penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu di mana pada saat ini gitu, selama ini di posisi yang mana itu kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya, oke, nah di sini jadi kita itu bergerak di antara peraturan dan sebagai pemantau, kemudian konsekuensi dan hadiah, atau melihat nilai-nilai dan posisi manajer atau memperbaikinya. Nah, misalnya di sini kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan, saya akan apa gitu. Nah, ini posisi apa kira-kira begini? Kita beri hukuman, dan berarti ada posisi penghukum. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Apa? Kalau kamu yang ngerjain tugas, apa yang? Nah, ini adalah posisi manajer. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu? Bagaimana? Apakah kita harus menghukum atau tidak? Nah, ini ada cara, yaitu disebut dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa pada saat dia melanggar peraturan atau membuat permasalahan gitu di sekolah. Nah, jadi ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi kebutuhan, yang kedua adalah menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi dengan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan dan agar membuat siswa tersebut lebih memunculkan motivasi dari diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, pertama ini kamu bisa kita tanyakan, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia ketahuan merokok gitu kan, Ibu. Ya seperti kasus anak saya. Jadi kamu ketahuan merokok. Ya, jadi tanyakan alasan apa kenapa kamu merokok segala macam. Ya, karena dia punya kebutuhan dasar manusia. Dia kan ada rasa bersenang-senang, ingin bersenang-senang. Jadi makanya dia ingin melakukan mencoba-coba. Makanya dia lakukan, dan dia nggak tahu itu sebenarnya itu salah atau enggak. Makanya kita tanyakan kembali. Kemudian, nah ditanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau peraturan di sekolah kan kita memang sudah ada yang namanya tidak boleh merokok. Apalagi memang ada di rokok itu tertulis 18 plus gitu. Memang itu peraturan negara kita tidak ada. Itu peraturan PDE, anak-anak itu merokok. Nah, harus kita jelaskan itu. Kemudian terakhir itu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah kita bilang aja memang mungkin kalau misalnya di posisi kamu pasti pengen explore diri, mungkin seperti itu. Kita jelaskan aja biar kita menstabilkan identitasnya, biar dia tidak tertekan di situ. Kemudian jadi kita jelaskan apakah kamu mau tetap melakukan itu dengan berbagai macam konsekuensi yang ada gitu. Nah, jadi ini contoh cara menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa berkata ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak.
Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah segala macam. Ini bisa kita katakan ke anak-anak kita pada saat menstabilkan identitas. Jadi awalnya jangan langsung kenapa kamu merokok? Bla bla bla, jangan. Langsung tanyakan dulu. Stabilkan dulu identitasnya. Biar dia dulu tenang, biar dia bisa berpikir. Oke, selanjutnya. Kemudian ada validasi kebutuhan. Nah, ini kita tanyakan validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi, pada dasarnya tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, lagi yang tadi dijelaskan di Semira, yang mana yang dia sebenarnya inginkan gitu. Makanya dia melakukan hal tersebut. Makanya kita bisa katakan, kamu bisa saja melakukan ini hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, bla bla bla. Kamu pasti punya alasan tertentu melakukan ini. Ya kita tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Apa dasarnya gitu? Apa yang kamu inginkan gitu kan? Apa kamu ingin mencoba-coba segala macam? Nah jadi kita tanyakan juga kebutuhan manusianya gitu. Selanjutnya, Sir. Nah, yang ini menanyakan keyakinannya tadi. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kita jelaskan tadi tentang keyakinan yang sudah disepakati gitu. Nah, jadi di sini kita tanya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita tentang peraturan tersebut, tentang pelanggaran tersebut. Nah, nilai-nilai sosial apa yang telah kita sepakati ditanyakan. Jadi oh iya, Miss, kita kan udah ada peraturan sekolah seperti ini, jadi dijelaskan. Nah, jadi sampailah dia nanti sadar akan kesalahannya dan termotivasi dengan tidak ingin melakukan hal itu dari dirinya, bukan dari dorongan orang lain gitu. Selanjutnya, Chef, udah habis. Nah, oke, jadi seperti itu penjelasan kami tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas sehat hari ini? Nah, hari ini Miss mau mensosialisasikan sesuatu yang baru Miss dapat dari pelatihan Miss. Kalian pernah dengar program guru penggerak? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Jadi guru penggerak itu adalah program yang dibuat pemerintah untuk mentrain, untuk melatih guru-guru agar menjadi guru-guru yang lebih profesional dan lebih up to date. Nah, ya, salah satu program yang ada di situ yang udah Miss pelajari adalah tentang disiplin positif di sekolah, dan itu berhubungan sama ini. Apa ini namanya, Nak? Tatip. Kita sudah punya tatip atau tata tertib ini selama bertahun-tahun kan di Al-Azhar. Nah, Miss mau tanya, tatip ini isinya apa sih, Nak? Peraturan sekolah. Iya, pintar. Peraturan sekolah. Ada yang tahu isi tatip, walaupun satu atau dua, boleh angkat tangannya, Nak. Yang tahu isi tatip. Oke, Devon, apa Nak? Tidak boleh bawa kereta sekolah. Tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Ya benar. Di sini kalau dibawa motor ke sekolah apa konsekuensinya? Hukum. Ada hukumannya, ada poinnya. Benar. Di sini ada poinnya ini. Sekali ya. Membawa sepeda motor ke sekolah itu ada poinnya ya. Di sini membawa sepeda motor ke sekolah poinnya 15 ya. Kalau kalian membawa sepeda motor, nanti poin-poin kalian itu biasanya kalau udah banyak diakumulasikan kan, nanti kalian dihukum sesuai dengan poin yang ada, benar kan? Nah, dari apa yang dipelajari ternyata hukuman ini adalah bukan cara yang efektif untuk mendidik karakter kalian. Jadi kita seharusnya ganti tatip ini dengan yang lebih friendly, namanya keyakinan kelas. Pernah dengar tentang keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Oke. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi kalau peraturan ini siapa yang buat? Sekolah. Benar, sekolah. Kalau keyakinan kelas yang buat itu nggak cuma sekolah, itu kerjasama antara kalian dan juga guru. Jadi kalian memberikan ide, kemudian ide itu Miss tampung dan Miss filter lagi mana yang cocok kita jadikan keyakinan. Tapi dengan catatan keyakinan kelas itu juga harus sama-sama diyakini dan sama-sama harus dipatuhi. Jika kalian melanggar keyakinan kelas, maka ada yang namanya konsekuensi. Oke, jadi bukan hukuman ya. Kalau sekarang kan biasanya kan kita pakai hukuman. Biasanya kan dihukum ngapain? Yang pernah dihukum? Rifki, pernah dihukum kan? Nulis yasin. Biasanya nulis yasin itu satu lagi kalau di sekolah. Hafalan. Nah, kalau keyakinan kelas ini
nih, saat kalian melanggar, kalian juga yang menentukan apa sih konsekuensi yang akan kalian lakukan setelah kalian melanggar peraturan itu atau keyakinan itu. Nah, tapi itu nanti ya. Sekarang kita mau bentuk dulu keyakinan kelasnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu disusun berdasarkan kebutuhan kalian. Nah, apa sih yang dibutuhkan kelas ini kira-kira? Kalian ingin kelasnya ini seperti apa? Wangi. Oke, boleh. Rapi, bersih. Berarti kalian ingin kelasnya rapi, bersih dan wangi. Oke, boleh. Ya, kelasnya rapi, bersih, wangi. Nah, bagaimana kalau dalam pembelajaran kalian ini kelas yang seperti apa? Tenang. Tertib dan tenang ya. Oke, berarti Terang. tertib, tenang dan Terang. disiplin. Terang. Oke, terang. Terus apa lagi nak? Disiplin. Oke, disiplin itu berarti maksudnya apa? Mengerjakan tugas. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Boleh, berarti ini di sini ya. Disiplin dalam mengerjakan. Iya. Disiplin dalam mengerjakan tugas dan juga saat masuk Kelas. Oke, terus apa lagi nah yang kalian inginkan kira-kira kalian ingin situasi yang seperti apa? Rapian. Rapi ini udah, berarti kalian ingin kelasnya rapi, kalian kelasnya wangi dan saat Rapi belajar seragam kalian nih. ingin seragam? Iya. Oh, seragam perlu kita atur juga? Bisa. Oke, boleh. Kalian ingin seragam yang seperti apa? Yang lengkap. yang nyaman. Yang Seragam lengkap. Seragam yang Rapi dan lengkap. Kalau kalian mau seragam yang nyaman itu kan dari sekolah ya, nah kalian bisa pilih sendiri seragam yang nyaman itu yang seperti apa. Tapi kalau soal atribut itu bisa kita atur di sekolah. Berarti kalian ingin atributnya lengkap ya. Berarti kalau yang ingin pakai pin, yang lain harus pakai pin, bener kan? Iya. Kalau yang ingin pakai jas, semuanya harus pakai jas, betul kan? Oke. Nah, ini kita udah dapat poinnya nih. Berarti kalian ingin kelas yang rapi, bersih, wangi, dan terang. Kalian juga ingin kelas yang tertib, yang tenang, dan disiplin. Disiplinnya di sini berarti disiplin dalam mengumpulkan tugas dan juga dalam masuk kelas. Oke, bagus. Kalian juga pengen atribut yang lengkap. Nah, kalau yang kalian harapkan dari Miss, kira-kira kalian ingin gurunya itu seperti apa sih? Biar kita bukan keyakinannya sama-sama. Jadi bukan cuma kalian yang diatur, Miss juga. Kalian. Baik. Jambos terus. Kalau jambos tak boleh dong. Yang Seru. Yang seru itu gimana? asik. Jadi kalian ingin guru yang seru ya. Yang bisa jadi sama. Guru yang seru. Nah, seru ini gimana sih nak? Kan seru itu beda-beda. Seru menurut kalian tentu seru menurut Miss, menurut kalian. Menurut kalian yang seru itu yang bagaimana? Bisa diajak bercanda, Oh, bisa bercanda. Terus nggak terlalu serius. oh, yang tidak terlalu strict ya. Berarti tidak terlalu strict nih. Tidak. Oh, tidak terlalu banyak PR. Iya, betul sekali. Oke, bisa nanti kita atur soal PR. Tapi ada konsekuensinya. Kalau nggak ada PR, berarti kalian harus selesai tugas di sekolah. Di sekolah. Berarti kalian tidak ingin ada PR ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Ini udah ada 6 poin nih sebelum kita buat keyakinannya. Ada lagi nggak yang mau kalian masukkan di sini kira-kira? Ada yang punya ide lagi? Hah? Tentang apa? Udah pas nih ya? Udah pas ya? Oke, sekarang keyakinan kelas itu harus ditulis dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi tidak boleh bentuk kalimat kelas itu seperti ini nih. Miss kasih contoh ya, ini yang harus diperbaiki. Di sini ada tidak ikut manasik haji, tidak ikut malam ibadah. Nah, itu tidak seperti itu. Ini sifatnya terlalu detail. Keyakinan kelas itu sifatnya harus general, tapi dia menyangkut bisa mencakup beberapa poin sekaligus. Ini Miss kasih contoh. Kalian ingin kelas rapi, bersih, wangi, dan terang. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam bentuk keyakinan yang seperti ini. Sama-sama ya, tapi menjaga kebersihan kelas. Oke, kalau kelas rapi, otomatis wangi nggak? Bersih nggak? Bersih. Nah, kalau masalah terang, itu nanti bisa diatur ya. Kalau terang nanti kita komunikasikan sama pihak sekolah yang lain ya. Oke, berarti nggak boleh mematikan lampu ya sama pembelajaran kalau kalian ingin kelas yang terang, betul kan? Berarti menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kalian ingin kelas yang tertib, tenang, dan disiplin. Disiplin nanti kita
bisa ambil poin yang baru. Ini kelas yang tertib dan tenang. Berarti kalian semua harus menjaga ketertiban kelas. Nah, ketertiban ini bisa mencakup beberapa poin. Kalau Miss mengajar di depan, terus ada yang tidur, itu termasuk kelas yang tertib tidak? Tidak. Kalau Miss mengajar di depan, di belakang ada yang main gitar, itu tertib tidak? Tidak. Nah, jadi tertib di sini itu udah mencakup banyak ya. Berarti dalam tertib itu tidak boleh tidur, tidak boleh main gitar, tidak boleh ngobrol, jalan-jalan tanpa izin. Ya, berarti yang kedua menjaga ketertiban kelas. Oke. Yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas dan masuk kelas. Berarti itu disiplin dalam mengerjakan tugas atau masuk kelas. Itu berarti berhubungan dengan waktu. Benar kan? Jadi kalian harus disiplin baik dalam masuk kelas maupun dalam mengerjakan tugas, semuanya harus sama-sama tepat waktu. Nah, disiplin di sini juga artinya menjaga kedisiplinan diri ya. Maksudnya ya jangan tidur-tiduran, nggak boleh males-malesan. Bisa juga ya masuk tapi ini fokusnya ke disiplin waktu. Kalau yang tidur tadi masuk ke ketertiban ya. Oke, lanjut. Atribut lengkap. Kalau atribut lengkap nih, kalian ingin kelas itu punya atribut yang lengkap, berarti menjaga kerapian diri, bener kan? Ya. Nah, menjaga kerapian diri di sini berarti dikasih atribut yang dilihat. Cara pakai pecinya juga harus dilihat. Peci itu kan dipakai. Yang benar itu yang tajunya ke depan. Jangan pecinya nanti kayak pecinya Pak Oga atau pecinya si Unyil. Nah, itu kayak siapa? Jangan. Ya, jadi menjaga kerapian diri ini tidak hanya melingkupkan, tidak hanya dalam lingkup atribut, tapi juga dalam kerapian ya. Jadi nanti jasnya juga dipakai. Jangan nanti separuh jasnya masuk, separuh di sini. Pernah kan ada yang kayak gitu kan? Separuh doang dipakai, setengahnya enggak. Tuh, jadi kita harus menjaga kerapian diri. Nah, sekarang untuk Miss, tidak ada PA dan guru harus sudah, berarti Miss harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, benar kan? Ya. Oke, berarti ini untuk Miss ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tapi di sini menyenangkan itu bukan berarti suka-suka kalian ya. Jam kos itu berarti kan sedang belajar, bukan itu pun yang baik. Misalkan berusaha memberikan kalian materi tapi dengan cara yang menarik. Contohnya dengan jenis-jenis yang kemarin. Saat main game kan ada pocket baru kan? Ini contohnya kayak kemarin kalian tahu ada berbagai macam negara-negara, ada berbagai macam nama buah-buahan, tapi dalam bentuk yang seru. Oke, jadi ini keyakinan kelas kita ya. Yang pertama boleh dibaca lagi Zil. Iya, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua boleh dibaca Rama. Ya Rama. Menjaga ketertiban kelas. Oke, yang nomor 3 Mimi, silakan dibaca. Iya, ketiga disiplin waktu. Yang keempat Raisa, menjaga kerapian diri. Yang kelima Atar, menciptakan pembelajaran menyenangkan. Nah, untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan itu butuh kerjasama ya, bukan hanya dari Miss tapi juga dari kalian. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, kalian boleh komunikasikan ke Miss. Jangan diam tapi tiba-tiba kamu ikut belajar. Tidak boleh seperti itu. Ya, kalian boleh kasih Miss masukan, tapi jangan yang tiba-tiba meskipun terus kalian diam aja. Oke, paham ya? Jadi ini keyakinan kelas kita yang baru, ini keyakinan kelas sama pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua menjaga ketertiban kelas, tiga disiplin waktu, yang keempat menjaga kerapian diri, yang kelima menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Apakah kalian bisa meyakini ini nak? Melampaui keyakinan kelas? Bisa kita sama-sama mematuhi keyakinan kelas kita? Insya Allah. Insya Allah bagus. Jadi kalau suatu saat ada yang melanggar, maka akan ada yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa nanti itu ditentukan tergantung jenis pelanggaran yang kalian lakukan seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nak? Berarti kita udah sepakat nih? Oke, terima kasih banyak ya nak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Permata Bunda, guru bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dari Miss Bura dan teman-teman tentang budaya positif, ternyata
saya sebagai guru belum bisa menentukan kontrol diri saya ada di mana sebelumnya. Tapi setelah pengajaran tersebut, saya bisa tahu menetapkan diri saya di kontrol yang mana. Nah, selanjutnya saya sudah bisa membedakan ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas ternyata harus disepakati oleh anak-anak, sedangkan peraturan itu bisa diciptakan oleh guru sendiri, sekolah, dan yayasan. Jadi itu belum tentu anak-anak setuju dengan peraturan tersebut. Nah, yang terakhir, penyimpangan itu bisa terjadi bila kebutuhan dasar anak itu ternyata tidak terpenuhi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Akbar dari kelas 8 Tahfiz. Setelah membuat kesepakatan kelas dengan Miss Bura, saya merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri.